Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut ke perkuliahan keempat. Oke, ada feedback sebentar, saya matikan dulu. Oke, eh, di perkuliahan keempat ini kita akan mempelajari mengenai single server view. Jadi kita akan memodelkan single server view. Single server view ini adalah apabila ada beberapa user yang masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam satu sistem server, dan user tersebut akan harus antri, kemudian akan dilayani oleh server. Itu yang akan kita modelkan dan kita simulasikan pada perkuliahan kita kali ini. Oke, ini bentuknya seperti ini. Jadi ada user 1, user 2, user 3, user 4, 5, dan 6 dengan urutan sesuai dengan nomornya akan masuk ke dalam satu server, di mana server ini hanya bisa melayani satu user dalam satu waktu. Nah, ini sesuai dengan teori yang kita pelajari sebelumnya. Kita harus mengidentifikasi problemnya apa, jadi masalahnya apa. Jadi masalahnya tentu saja ada user dan ada server ya. User tersebut akan punya waktu kedatangan tertentu, kemudian dilayani dalam kurun waktu tertentu, kemudian nanti apakah dia akan bisa dilayani langsung atau harus menunggu. Jadi ini ya, kalau kita lihat kita harus mengidentifikasi masalah tadi. Masalah pertama adalah keterbatasan dari server sendiri, kemudian banyaknya user. Nah, ini kita harus memodelkan. Jadi sistemnya tadi nanti yang kita modelkan apa saja yang perlu dimodelkan, apa saja parameter yang diperhatikan, kemudian kita lakukan eksperimen kalau sudah jadi tadi modelnya, kemudian kita analisa dan kesimpulan. Nah, dari situ kita akan bisa melihat apakah ada delay atau sistem itu layak atau tidak, kemudian kita lakukan perubahan pada sistem apabila diperlukan. Jadi step pertama, masalahnya apa, formulasikan secara matematis dulu, kebutuhannya apa saja, variabelnya untuk diprogram, kemudian buat programnya, divalidasi program tersebut, dokumentasikan, kemudian buat skenario eksperimennya, percobaannya, kemudian jadi kemudian laksanakan percobaannya, kemudian lakukan beberapa kali iterasi untuk menghasilkan ini ya, keluaran statistik yang bisa menjustifikasi apakah sistem tersebut layak atau tidak, kemudian interpretasikan, kemudian berikan ini interpretasi termasuk analisa, kemudian berikan rekomendasi apakah sistem tersebut perlu pengembangan atau tidak pasti perlu pengembangannya. Jadi nanti rekomendasinya apa saja bisa Anda masukkan. Oke, dari sistem yang kita punya tadi, ini ada user 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lihat ini kita bisa mengambil dua sudut pandang ya, yaitu user view dan server view. Kalau yang user view pasti kita melihat ada kedatangan ya, jadi user pasti akan titik awalnya adalah pada saat kedatangan di dalam sistem tersebut, kemudian apakah server sibuk, bila iya maka dia akan mengantri, kemudian ditunggu apakah server tersebut sibuk, apakah kalau tidak sibuk maka dia akan langsung dilayani. Begitu selesai dilayani dia akan selesai. Jadi user itu selesai kalau sudah dilayani. Sedangkan kalau dari server, maka sudut pandangnya adalah pada saat user tersebut keluar dari sistem antrian. Kemudian server akan melihat apakah ada user yang harus dilayani atau tidak. Jadi ibarat kalau Anda buka toko, Anda lihat apakah ada pelanggan atau tidak. Kalau ada pelanggan yang mengantri ya berarti keluarkan dia dari antrian, Anda layani, kemudian Anda setelah selesai
ini akan masuk ke sudut pandang user ya, ini ya, pandang user, jadi ini tetap dalam sudut pandang server. Kemudian Anda akan melihat lagi ada antrian atau tidak, maka kalau sudah selesai semua, tidak ada user yang mengantri, maka dia akan masuk ke idle state. Nah, ini adalah selesai. Ini akan masuk lagi ke sistem antrian ini. Apakah dalam akan melihat apakah ada yang mengantri atau tidak. Nah, ini bisa kita modelkan seperti ini. Jadi user 1 itu akan punya arrival time-nya A1, kemudian dia punya kebutuhan untuk dilayani serving time-nya itu S1, 2 second. Dia akan masuk ke dalam server, akan ditunjukkan oleh waktu, yaitu serving beginnya itu N, begin server ke-1 B1, kemudian selesai dilayani oleh server di C1. Begitu pula dengan 2, dia masuk di, ada jeda antara user 1 dan user 2, yaitu interval I2, jadi banyak 2 second, akan menghasilkan arrival time A2, serving time dari user kedua ini adalah 1 second, dan selanjutnya untuk yang ketiga, A3, keempat, I4, dan A4, S4. Dan user kelima punya I5 menghasilkan A5 dan kebutuhannya adalah S5. User ke-6 akan punya interval dengan user ke-5 yaitu sekitar 6 second, menghasilkan arrival time A6. Kemudian di kebutuhan untuk di server adalah banyak S6. Nah, ini kalau Anda masukkan ke dalam formulasi masalah tadi, maka ada kebutuhannya apa saja. Jadi model matematis yang bisa kita punya adalah N, yaitu N ini adalah notasi untuk usernya, jumlah user N1, 2, 3, 4 sampai N. N itu adalah jumlah user, kebetulan N yang kita pakai di sini adalah N6. Kemudian ada interval time, jeda user ke N, jadi jeda antara user ke N dengan yang sebelumnya, itu IN. Ya. Kemudian kalau AN, arrival time-nya, waktu kedatangan user ke N, datang ke dalam sistem tersebut. Jadi dia nyantri atau tidak, waktu kedatangannya, SN waktu servisnya, pelayanan, begitu dia dilayani oleh server itu kapan, kemudian waktu servis pelayanan itu lamanya ya, lamanya dia dilayani oleh server, kemudian PN itu waktunya, timestamp-nya, jadi waktu awal user ke N dilayani di server, kemudian CN timestamp juga, user selesai dilayani di server. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam tabel bentuknya seperti ini. Jadi ini kolom pertama adalah N-nya, itu user ke berapa, kemudian IN adalah intervalnya, interval time-nya, kemudian SN adalah serving time-nya, AN nanti kita akan mengisi, kemudian BN ini nanti kita kita isi juga, CN juga kita isi. Dan ini sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Ini adalah di slide yang ini tadi ya, kebutuhannya. Kemudian kita masukkan ke dalam syarat-syaratnya. Kemudian di situ kita bisa mengisi AN, BN, dan CN. Untuk AN sendiri, ini tabelnya sudah saya isi, akan saya jelaskan satu persatu. Kalau AN untuk user pertama, maka dia karena yang pertama, maka arrival time-nya bisa kita anggap 0 karena dia yang pertama. Kemudian otomatis karena server kosong, maka dia akan langsung dilayani. Kemudian ada CN, berarti dia CN ini adalah awal melayani, waktunya berapa, langsung ditambahkan dengan serving time. Jadi otomatis dia akan menjadi CN ini sama dengan BN ditambah dengan SN, hasilnya adalah 2. Lanjut ke AN A2, miliknya user 2, itu nilainya 2. Dari mana? Jadi dia akan melihat arrival time user sebelumnya berapa, kemudian jedanya adalah 2 second, maka tinggal ditambahkan 0 ditambah 2, hasilnya 2. Itu pula dengan user ketiga, yaitu 6, maka dia masuk 4 ditambah
2. Hasilnya adalah 6. Kemudian untuk yang A4 itu adalah 1 ditambah 6, 7. A5, 2 ditambah 7, 9. A6, 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 15. Nah, yang agak tricky ini harus Anda perhatikan adalah mengenai bikinnya ya, bikin dan komplitnya ini, BN dan CN-nya. Jadi dia mulai dilayani server kapan. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau yang user pertama otomatis dia langsung ya karena dilayani. Kemudian yang user kedua ini bagaimana? Dia di detik kedua datang ke sistem, apakah dia langsung dilayani? Ya, dia akan langsung dilayani ya karena dia user pertama ini kebetulan selesai dan dia langsung masuk user kedua ini. Dan lama pelayanan adalah 1 sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk user yang ketiga dilihat apakah server tersebut kosong. Melihatnya bagaimana? Anda bisa lihat dari komplitnya ya. Jadi kalau komplitnya ini lebih besar daripada maksudnya lebih kecil daripada arrival time dari user yang ini atau user selanjutnya, maka dianggap server ini sedang occupied atau sedang sibuk. Sehingga kalau Anda lihat di sini ini masih belum masalah ya. Jadi dia otomatis dilihat 6, maka ini sudah selesai dari detik ketiga, maka dia akan langsung bikinnya sama dengan arrival time-nya. Dia datang langsung dilayani karena kebetulan user kedua selesai di detik ketiga. Sehingga 6 ditambah dengan waktu pelayanan adalah 3 sama dengan 9. Selanjutnya user keempat. Dia datang di sistem pada waktu ke-7. Kemudian dilihat ternyata user ketiga belum selesai. Jadi, user ketiga ini belum selesai, dia baru selesai di detik ke-9. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh user keempat, tentu saja dia harus menunggu. Dia akan mengantri. Maka dia akan mengantri. Ini asumsi buffernya tidak terbatas, jadi dia user tersebut bisa mengantri selama apapun. Jadi di sini user 7 ini akan menunggu sampai komplitnya user 3, yaitu di detik ke-9. Di detik ke-9, kemudian dia baru dilayani oleh server ini. Detik ke-9, lamanya adalah 2, jadi selesai di 11. Kemudian user kelima dia datang di detik ke-9. Anda lihat di sini, sedangkan user keempat baru selesai di detik ke-11. Apa yang dilakukan? Dia akan melakukan hal yang sama dengan user keempat terhadap user ketiga, yaitu menunggu. Jadi dia akan menunggu sampai ke detik ke-11. Karena komplitnya user keempat baru di detik ke-11. Sehingga user kelima baru dilayani oleh server pada detik ke-11. Nah, ini lamanya adalah 1, maka 11 tambah 12 sama dengan 11 tambah 1 sama dengan 12. Kemudian arrival time dari user ke-6 ini tidak masalah, dia datang di detik ke-15 sehingga dia karena user ke-5 selesai di detik ke-12, maka tidak masalah, dia langsung masuk sistem, langsung dilayani, lamanya 4, 15 tambah 4, 19. Ya. Nah, ini kalau kita bisa ambil dari proses pemodelan kita, jadi skenario yang kita buat, kita modelkan, maka kita punya beberapa kondisi yang bisa kita modelkan secara matematis untuk mengisi tabel-tabel ini. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana arrival time. Jadi arrival time dari ini harusnya di atas ini, tidak apa-apa. Jadi arrival time ini akan sama dengan arrival time user yang sekarang, itu sama dengan arrival time user yang sebelumnya, ditambah dengan interval user yang sekarang. Jika n ini lebih dari 1, artinya n ini lebih 1, yaitu untuk yang user 2 sampai user ke-6. Kalau user yang 1 bagaimana? Kalau usernya 1, maka dia akan sama dengan 0. Ya, karena dia yang paling pertama. Kemudian untuk DN atau service mulai dari
user masuk ke kapan user mulai dilayani oleh server, itu bisa ada dua kondisi juga, yaitu kapan. Yang pertama adalah yang AN-nya. Jadi kalau normal dia langsung masuk ya. Yang ini kan tidak, kemudian ini langsung masuk. Apa syaratnya? Yaitu apabila arrival time dari user AN itu lebih kecil atau sama dengan CN-1. Ya, contohnya di sini CN-1 kan ini CN-nya itu CN yang ini AN itu lebih kecil sama dengan CN-1 untuk 2 dan user 1 dan user 2 ya. Jadi dia sama dengan kurang sama dengan CN-1, maka dia akan mengambil CN-1, diambil dari sini CN-1. Kemudian kalau dia AN ini, kalau yang lainnya, berarti kalau AN-nya ini lebih besar daripada CN-1, apa yang terjadi? Maka dia mengambil, ini yang kondisi normal AN ya, tetap ya, sama. Tapi kalau Anda lihat di sini, 7 ya, 7 ini AN itu kurang dari CN-1, jika AN itu kurang dari sama dengan CN-1, artinya dia lebih duluan daripada CN, maka dia akan mengambil dari CN-1. Ini untuk yang user 7 dan user 4 dan user 5, 7 dan 9. Jadi dia mengambil yang CN-1. Sedangkan kalau yang kondisi lainnya, maka dia akan sama dengan AN. Seperti di user 1, 2, 3, dan 6. 4 dan 5 menggunakan kondisi yang ini. Ini 4 dan 5, ini 1, 2, 3, 6. Setelah selesai, maka CN ini akan sama dengan BN ditambah SN. Jadi ini ya langsung, ini adalah penambahan mulai ditambah lamanya, mulai lamanya. Jadi otomatis tinggal menambahkan saja dari 2 kolom ini. Oke ya. Nah, itu selesai untuk ininya, untuk pemodelannya. Sekarang kita lanjut ke Octave-nya. Ya. Kita masuk ke editornya. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang ini adalah I-nya. Jadi seperti skenario kita tadi, intervalnya adalah bentar. Ya, kita lihat sini ya. Seperti Anda lihat ini, intervalnya adalah 0, 2, 4, 1, 2, 6. Ya, 0, 2, 4, 1, 2, 6. Kemudian SN-nya ini yang paling utama ya. Jadi yang sebenarnya parameter utama ini yang masuk ke dalam sistemnya ada 213, 214. 213, 214. Ya, jadi yang ini, kemudian ABC ini hanya wadah saja untuk menyiapkan untuk skenario kita ini ABC. Kemudian dari sini kita bisa lihat ada yang ini adalah hasil dari pemodelan yang mana ini? N, satu leng A, kemudian ini AN. Jadi untuk AN-nya ya. Ini AN-nya. AN-nya jadi AN-1 dan 0. AN-1 plus N jika N lebih dari 1. AN-1 plus N. AN-1 plus IN. Dan ini akan kalau sama dengan 1 maka dia akan sama dengan 0. AN ini sama dengan AN-1 plus N. Soalnya ini adalah jalannya antrian. Jalan antrian. Jalan antrian ini nih ya untuk mencari BN-nya, kemudian sekalian CN-nya. Jadi mencari BN sekaligus CN. Yang ini ya.
mencari Bn sekaligus menambahkan dengan Cn. Kemudian kita lihat di sini ya, jadi untuk An kurang dari sama dengan Cn-1, dia akan Cn-1 ya. Untuk An kurang dari sama dengan Cn-1, dia akan sama dengan Cn-1 Bn ini. Kemudian yang lainnya maka Bn sama dengan An. Jadi kalau Anda tambahkan Cn-nya itu sama dengan Bn ditambah Sn. Bagaimana kalau yang bawah ini ya? Bawah ini bonus untuk kalian ya. Bonus untuk kalian Anda tinggal ketik saja nanti ini untuk menampilkan grafik dalam bentuk stem. Bisa Anda buat bar atau stem terserah Anda. Jadi kalau stem lebih mudah untuk kelihatan. Kemudian di sini Anda bisa lihat waiting time-nya. W ini adalah lama waktu menunggunya, yaitu ketika bikinnya itu kapan dikurangi dengan datang ke sistem. Jadi dia mulai dilayani server itu kapan dan datang ke sistem kapan. Jadi ini akan memunculkan waktu tunggunya. Oke, sekarang kita coba di Octave-nya, dia running ya. Nah, running change directory. Nah, kita lihat hasilnya. Kita lihat untuk gambarnya oke. Nah, ini adalah gambarnya, gambar dari GUI-nya ya, kelihatan ya, jadi GUI-nya. Kemudian kalau untuk tampilan di Octave-nya, di command Windows-nya itu, nah, saya lihat dulu, ada di Octave. Nah ini, jadi yang bisa Anda lihat di sini, ini sudah sesuai dengan keluaran kita tadi, yaitu untuk bikinnya 026 9 11 15 02 026 9 11 15. Komplitnya itu adalah 239 11 12 19. 239 11 12 19. Jadi sudah pas ya. Jadi ini berarti valid untuk simulasi kita ini. Jadi cara untuk melihat validasinya ya kita cocokkan dengan teorinya. Kalau sudah sesuai hasilnya dengan teori, berarti program kita ini bisa kita gunakan untuk skenario-skenario yang lain. Dan W ini adalah waktu tunggunya tadi. Jadi selisih antara waktu dia datang, selisih antara waktu dia awal dilayani oleh server dengan waktu dia datang itu akan menghasilkan delay. Jadi bisa Anda lihat ini ada delaynya 2. Berapa rata-ratanya ini? Kita tinggal min dari Anda bisa melihat rata-rata dari W sama dengan 0,67 atau 2/3 detik. Ini dalam satuan detik ya. Ini dalam satuan detik. Oke, saya rasa cukup segitu, sekian. Cukup segitu aja dari materi dari saya. Berikutnya silahkan lakukan tes pemahaman untuk mendapatkan completion di pertemuan keempat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.